Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 19 Desember 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang semakin menegangkan dan bikin kita penasaran. Di episode selanjutnya Nana sampailah ke rumahnya. Di sini juga Nana juga melamun memikirkan masalah suaminya dia ketemu di apartemen. Lalu pas Nana lagi melamun, tiba-tiba datanglah kelihatan sama si Bro Kokokroni, si Kadal Buntung. Lalu si Kadal Buntung juga si Bro Kokokroni dia langsung pergi ke dapur untuk membuat kopi untuk Nana. Di sini si Bro Kokokroni juga nggak lama kemudian dia juga langsung menghampiri Nana sambil membawa secangkir kopi. Terlihat dasar si Kadal Buntung dia masih ngompor-ngomporin dan merayu Nana. Dia juga mengasihkan kopi itu kepada Nana. Dia juga duduk di dekatnya Nana. Di sini si Bro Kokokroni juga menjodorkan segelas kopi kepada Nana, tapi Nana dia menjawab, "Kamu itu kan sudah punya istri, kasihkan aja sama istri kamu kopi itu," kata Nana kepada si Bro Kokokroni. "Kamu itu tidak kapok-kapok, sudah tiap hari hampir-hampiran dihajar terus sama Mas Dewa," kata Nana kepada si Bro Kokokroni. Si Bro Kokokroni juga di sini kopinya juga ditaruh di meja dan dia juga malah mendekati Nana, dasar si Kadal Buntung. Lalu Nana juga dia langsung berdiri dan dia juga langsung meninggalkan si Bro Kokokroni. Si Bro Kokokroni pas dia manggil-manggil Nana, tiba-tiba datanglah macan betina yaitu si Livia. Si Livia juga sangat geram kepada si Bro Kokokroni. Tapi si Bro Kokokroni dasar dia pintar merayu si Livia, dan si Livianya juga di sini dia masih bisa kerayu omongannya si Bro Kokokroni. Lalu si Bro Kokokroni juga mengatakan kepada si Livia, "Saya itu mau kasihan sama kakak ipar kita karena Dewa selingkuh dari Nana," kata si Bro Kokokroni kepada si Livia sambil mengasihkan bukti kepada si Livia. Si Livia juga langsung mengambil HP-nya si Bro Kokokroni. Dia juga sangat kaget melihat foto Dewa sama perempuan lain. Si Livia juga di sini ngoceak, dia memanggil mamanya yaitu Bu Para. Dia juga langsung pergi dari hadapannya si Bro Kokokroni menuju ke kamarnya Bu Para. Bu Para juga sangat kaget dan dia juga langsung terkejut melihat si Livia berteriak masuk ke kamarnya dia. Lalu di sini Bu Para juga marah kepada si Livia, "Apa-apaan kamu itu Livia? Mengagetkan mama yang lagi kerja," kata Bu Para. "Ini mah Mas Dewa selingkuh sama perempuan lain," kata si Livia sambil melihatin foto itu kepada Bu Para. Bu Para juga langsung melotot, dia juga sangat kaget. Dia sangat tidak percaya anaknya selingkuh. Lalu di sini Bu Para juga langsung membawa foto itu kepada Dewa. Dia juga keluar dari kamarnya. Lalu diikutin oleh si Nurus Tunjung, si Bro Kokokroni dan si Livia. Terlihat Dewa yang lagi duduk menghulang di sebuah taman. Dia memikirkan foto yang dikasih oleh si Kehen Kelvin. Tiba-tiba lagi mengulang datanglah Bu Para. Lalu Bu Para juga ngomong kepada Dewa, "Kamu itu selingkuh ya Dewa," kata Bu Para kepada Dewa. "Saya tidak mau di keluarga Buana ada orang yang selingkuh," kata Bu Para kepada Dewa. "Apa-apaan ini mama, ini membuat saya pusing," kata Dewa kepada Bu Para. "Ini kamu lihat dulu, ini kamu selingkuh sama perempuan lain," kata Bu Para kepada Dewa. Dewa langsung dia juga melihatin foto itu dan juga dia sangat kaget. Dan di sini terlihat Dewa juga langsung mengatakan kepada Bu Para, "Saya tidak selingkuh. Itu Mirna adalah dia itu pendonor ginjalnya Bu Diana karena Bu Diana itu punya penyakit gagal ginjal." Di sini Bu Para juga sangat kaget dan terlihat Bu Para juga dia ngomong kepada Dewa, "Pokoknya kamu harus pertahankan Nanas, jangan sampai dia mau mendonorkan ginjal," kata Bu Para kepada Dewa. "Iya, makanya saya mencari orang lain untuk mendonorkan ginjal kepada Bu Diana. Saya juga tidak akan rela Nana mendonorkan ginjal untuk ibunya," kata Dewa kepada Bu Para. Singkat cerita di sini Bu Para juga pergi dari hadapannya Dewa. Lalu di sisi lain di sini Pasha dia mau ke kantor perisai Dewa. Dia juga diantarkan oleh perempuan yang ngekos di tempat dia. Lalu di sini juga perempuan ini juga membenarkan
jaketnya Pasha. Pasha juga dan perempuan ini juga tidak sadar memang perempuan ini juga benar-benar ngebantu Pasha karena dia kasihan. Di sisi lain Lula yang pulang dari pasar dia mau mampir ke kantor perisai dewa. Pasti Mas Pasha sudah ada di kantor, kata Lula. Pas sampai ke kantor dia juga sangat kaget melihat Mas Pasha diantar oleh perempuan yang ngekos di tempat dia. Pas perempuan itu sudah mengantarkan Pasha, dia juga pergi dan Lula juga langsung menghampiri Pasha. Di sini terjadilah cekcok antara Lula dan Pasha karena Lula cemburu kepada perempuan itu. Lalu gak lama kemudian keluarlah Dewi sama Lucky dari dalam kantor perisai dewa. Di sini juga mereka juga disadarkan oleh Dewi sama Lucky. Tiba-tiba di sini terlihat Lula juga langsung pergi meninggalkan Pasha. Lalu Lula sudah pergi, di sini Pasha juga mohon kepada Lucky sama Dewi, tolong saya antarkan ke rumah saya. Sini soalnya kesalahpahaman antara saya sama Lula, kata Pasha. Singkat cerita Lucky sama Dewi juga dia mengantarkan Pasha ke rumahnya. Di sini sampailah ke rumahnya dan terjadilah di sini cekcok antara Pasha sama Lula. Pas dia lagi cekcok, tiba-tiba perempuan yang ngekosnya di kosannya Lula dia mendengar pembicaraan mereka. Dia juga menjelek-jelekan dia yang sudah mengantarkan Pasha. Dia juga tidak enak dan dia juga langsung menghampiri mereka. Terlihat perempuan ini juga sangat marah kepada Lula. Kamu itu kalau mau ngekos jangan dipasang di tarif situ kosan perempuan. Kamu itu harus dipasang kosan laki-laki. Kalau kamu cemburu kayak gini, kamu tidak ada yang ngekos di tempat ini, kata perempuan ini sambil dia meninggalkan mereka di tempat itu. Lalu Pasha juga ngomong kepada Lula, inilah akibatnya kamu cemburu. Kita akan kehilangan perempuan-perempuan yang mau ngekos di kosan kita, kata Pasha kepada Lula. Di sini Lula juga dia sudah pasang ngomong kayak gitu, dia juga langsung nyakcakan mewek, dia juga langsung pergi dari hadapannya Pasha. Lalu di sisi lain terlihat Nana di kamarnya, dia juga sambil mengulang di kamarnya, saya harus berdangdang supaya Mas Dewa tidak berpaling ke wanita lain. Saya harus mendengar omongan si Nurus Tunjung, si Brokokoroni tadi. Saya akan dangdan untuk suamiku. Singkat cerita di sini Nana juga dia dangdan untuk menyambut Dewa. Pas dia memasang sifat celah di sini, tiba-tiba matanya kecolok. Lalu Nana juga sampai perem dan terus di sini Nana juga mengambil baju, memilih baju untuk dipakai oleh dirinya untuk menyambut Dewa. Singkat cerita Nana juga sudah beres dangdan dan dia terdengar Dewa sudah pulang. Dia juga keluar dari kamar dan keadaan Nana juga sangat cantik sekali. Pas dia ketemu sama Dewa, Dewa juga sangat geram melihat Nana karena dia ingat foto yang dikirimkan oleh si Kehead Kevin. Lalu Dewa juga ngomong kepada Nana, kita harus bicara nak, kata Dewa sambil geram kepada Nana. Mau bicara apa lagi mas, kata Nana kepada Dewa. Nana juga sangat kaget, ngapa lagi sama Mas Dewa, kata batinnya Nana. Pas Dewa mau melihatin foto yang dari si Ken Kelvin itu, tiba-tiba datanglah Suketi ke hadapannya Dewa sama Nana. Lalu Suketi juga dia ngomong kepada Nana, Bu Nana, di itu Junior nangis terus, rewel terus dari tadi, sudah dikasih susu tidak mau, kata Suketi kepada Dewa sama Nana. Singkat cerita di sini Nana juga sama Dewa juga masuk ke dalam kamar melihat Junior memang benar dia rewel dan nangis terus karena Dewa sama Nana lagi salah paham. Lalu di sini Dewa juga dalam batinnya sambil melihatin Junior yang lagi dikasih susu oleh Nana, saya mungkin jangan sekarang mengasih tahu ini kepada Nana, kata Dewa dalam batinnya. Lalu di sisi lain terlihat di rumahnya Fajar juga sangat kaget kedatangan Balia sambil membawa makanan, dan makanan itu juga disediain di meja makan untuk dimakan oleh Pak Fajar. Padahal Balia ini di sini masuk ke rumahnya Pak Fajar, dia akan mencari tahu
bukti-bukti berkas-berkas yang ada di kamarnya Pak Fajar karena dia disuruh dewa. Lalu di sini Balia juga pas Pak Fajar lagi makan, dia juga pamitan kepada Pak Fajar, "Saya mau ke toilet dulu Mas," kata Balia kepada Pak Fajar. Lalu singkat cerita, Balia juga pergi dari hadapan Pak Fajar, tapi dia bukan ke toilet, tapi dia masuk ke kamarnya Pak Fajar. Di sini Balia juga pas di kamarnya Pak Fajar, dia mencari bukti dan berkas-berkas ditaruhnya tadi mana, dan di sini juga dia langsung membuka laci. Pas dia membuka tekas, di sini ada di tempat lain, di sisi lain Pak Fajar sangat kaget yang lagi makan, dia mendengar suara jatuh di kamarnya. Lalu dia juga langsung bangun dan dia juga menuju ke kamarnya dia. Lalu di sisi lain di sini Balia sangat panik karena baju-bajunya Pak Fajar jatuh semua dari dalam tekas. Lalu Pak Fajar juga masuk ke kamarnya. Pas masuk ke kamarnya dia sangat kaget melihat ada Balia di kamarnya. Lalu Pak Fajar juga ngomong kepada Balia, "Kamu lagi apa di sini kok? Katanya kamu mau ke toilet," kata Pak Fajar. Balia juga sangat kaget dan dia juga sambil memegang celana dalamnya Pak Fajar. Balia tidak sadar dia memegang celana dalamnya Pak Fajar, dan Pak Fajar juga sangat kaget dan dia juga ngomong kepada Balia sambil mengambil celana dalamnya Pak Fajar, "Kenapa kamu memegang-megang ini? Ini bukan haknya kamu karena kamu itu mantan istri saya," kata Pak Fajar kepada Balia. Tapi di sini Pak Fajar juga langsung merayu Balia, "Kamu itu kesini itu ya mau menggoda saya," kata Pak Fajar kepada Balia. Balia juga sangat malu dan dia juga pergi keluar dari kamarnya Pak Fajar, tapi dikejar sama Pak Fajar. "Kamu itu jangan pergi dulu," kata Pak Fajar kepada Balia sambil ditarik tangannya. Pas ditarik tangannya, di sini kekuatan nariknya tiba-tiba nggak sengaja di sini pipinya Balia kejelekok oleh Pak Fajar dan terjadilah pandang-pandangan antara Pak Fajar sama Balia. Akhirnya di sini kesalahpahaman antara Dewa sama Nana dan antara Balia sama Pak Fajar juga dia terbongkar oleh Balia dan Pak Fajar. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 19 Desember 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BHSI semoga diberi kesehatan, dan juga sinetron buku harian seorang istri semoga bertengger terus di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.